Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang konsistensi beribadah atau bisa dikenal dengan istilah yaitu istiqomah. Sebelum kita membahas apa sih yang dinamakan dengan konsistensi beribadah atau istiqomah, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja ke pembahasan tentang konsistensi beribadah. Kita awali dari pengertian apa sih yang dinamakan dengan konsistensi beribadah. Di sini kita akan bahas dari segi ibadah, kemudian syukur itu apa. Ibadah adalah usaha manusia untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bertakwa dan berharap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, syukur adalah ucapan terima kasih kepada yang telah berjasa, baik syukur kepada manusia atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk syukur kepada Allah itu bisa dilakukan dengan beribadah. Contohnya tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada Tuhan selain Allah, tidak musyrik, tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, serta menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Apa sih manfaat dari bersyukur? Manfaat bersyukur antara lain memperoleh rizki yang penuh berkah. Hidupnya selalu diberi kelapangan rizki, mendapatkan kebahagiaan sejati. Kebaikan itu mengalir dan berkembang dengan infak, sedekah, dan zakat. Tidak akan berkurang harta kita, tetapi akan terus berkembang dan bertambah. Dan manfaat yang berikutnya adalah mendapatkan ketentraman batin dan kedamaian hati. Anak-anakku sekalian, mari kita bahas Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14, di mana Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 merupakan salah satu dasar atau dalil tentang konsistensi di dalam beribadah. Kita mulai membacanya. Diawali dengan menyimak bacaan saya, lalu yang berikutnya kita baca secara bersama-sama. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sadaqallahul azim. Baik, mari kita baca secara bersama-sama. Hitungan ketiga kita dimulai dengan basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sadaqallahul azim. Setelah kita membaca Quran Surat Luqman ayat 13-14, selanjutnya kita akan membahas tentang kajian ilmu tajwid yang ada di dalam Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Yang pertama, lafal qala, hukum bacaan mad tabi'i. Alasannya huruf alif didahului fathah. Cara membaca huruf qaf dibaca sepanjang 2 harokat. Yang kedua, lafal ya'iduhu, hukum bacaannya mad silah qasirah. Alasannya hak dhamir berharokat, didahului huruf bertanda kasroh, dan diikuti huruf hidup selain hamzah. Cara membaca hak dhamir dibaca sepanjang 2 harokat. Yang ketiga, la tusyrik, hukum bacaannya mad tabi'i. Alasan huruf alif didahului fathah. Cara membacanya lam berharokat dibaca sepanjang 2 harokat. Yang keempat, billahi, hukum bacaannya lam tarqiq. Alasannya lam jalalah didahului huruf berharokat kasroh. Cara membacanya lam jalalah dibaca tipis. Yang kelima, asyirka, hukum bacaan alif lam syamsiyah. Alasan alif lam bertemu dengan shin. Cara membacanya suara lam sukun masuk atau diidghamkan ke suara huruf shin. Yang keenam, lafal ladzulmun azim, hukum bacaan ibhar. Alasan dhammah tain bertemu dengan huruf ain. Cara membacanya tanwin di atas huruf mim dibaca jelas. Yang ketujuh, lafal al-insana, hukum bacaan alif lam qamariyah. Alasan alif lam bertemu huruf hamzah. Cara membacanya suara lam sukun tidak masuk ke suara hamzah. Yang kedelapan, lafal wahnan ala, hukum bacaan idhar halqi. Alasan tanwin bertemu huruf ain. Cara membacanya tanwin di atas huruf nun dibaca jelas. Yang kesembilan, wahni wa fisaluhu, hukum bacaan idgham bi ghunnah. Alasan
kasrah tain bertemu huruf wawu. Cara membacanya, suara tanwin pada huruf nun dimasukkan ke suara wawu. Yang ke-10, lafal wa fisaluhu. Hukum bacaannya mad silah qasirah. Alasan, hak dhamir bertanda harokat didahului huruf bertanda dhammah dan diikuti huruf hidup selain hamzah. Cara membacanya, hak dhamir dibaca sepanjang 2 harokat. Yang ke-11, lafal amaini. Hukum bacaan mad lin. Alasan, fathah diikuti ya bertanda sukun. Cara membacanya dibaca main sepanjang 2 harokat. Yang ke-12, lafal al-masir. Hukum bacaan mad arid lis sukun. Alasannya mad tabi'i dibaca waqaf. Cara membacanya, suara si dipanjangkan hingga 6 harokat. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita membahas tajwid Quran Surat Luqman ayat 13-14, mari kita bahas makna kata atau mufradat Quran Surat Luqman ayat 13-14. Id, artinya ketika. Libanihi, kepada anak laki-lakinya. Ya'iduhu, menasihatinya. Ya bunayya, wahai anakku. La tusyrik billah, jangan kamu sekutukan Allah. Asyirka, kemusyrikan atau syirik. La zulmun azim, benar-benar kezaliman yang besar. Wassayna, kami telah mewasiatkan. Biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, ibunya mengandungnya. Wahnan ala wahnin, lemah semakin lemah. Fisaluhu, menyapihnya. Amaini, 2 tahun. Ushkurli, bersyukurlah kepadaku. Liwalidaika, kepada kedua orang tuamu. Al-masir, tempat kembali. Terjemah ayat Quran Surat Luqman ayat 13-14. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 13-14. Asbabun Nuzul Quran Surat Luqman ayat 13-14. Ayat ini mengingatkan kepada umat Islam agar dalam menasihati itu menggunakan tutur kata yang santun, sejuk, dan masuk ke dalam hati sanubari. Teko itu tergantung isinya. Jangan harap keluar air putih jika isinya berupa kopi yang hitam pekat. Saat berdakwah harus menggunakan strategi yang handal, apalagi dakwah kepada non-muslim. Strategi dakwah yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu santun, sabar, sejuk, menenteramkan, tidak menyebabkan pihak lain lari dan semakin antipati terhadap ajaran Islam. Selanjutnya, kita bahas isi kandungan Quran Surat Luqman ayat 13-14. Yang pertama, pelajaran pertama yang harus disampaikan adalah tauhid. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Allah mengingatkan tentang beratnya penderitaan seorang ibu saat mengandung, melahirkan,
dan menyapih selama 2 tahun. Di dalam Quran surat Luqman ayat 13-14 juga dijelaskan bahwa agar kita selalu bersyukur kepada Allah dengan melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan. Dan agar kita selalu berterima kasih kepada orang tua dengan berbuat baik atau berbuat ihsan. Lalu yang berikutnya adalah tentang sikap yang mencerminkan ayat ini, Quran Surat Luqman ayat 13-14, itu adalah kita bisa meneladani ketulusan Luqman di dalam mendidik generasi penerus. Beribadah hanya kepada Allah dengan penuh keikhlasan tanpa syirik. Senantiasa berbuat ihsan kepada orang tua dan berterima kasih kepada orang tua yang telah berbuat baik kepada kita sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mempelajari pengertian sampai ke dalil Qur'annya, Luqman ayat 13-14, mari kita bahas hadisnya tentang konsistensi beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamah. Faqalat Aisyah, lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafarallahu lak ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qal afala uhibbu an akuna 'abdan syakura falamma kasura lahmuhu shalla jalisan fa idza arada an yarka'a qama faqara'a summa raka'a. Rawahul Bukhari. Arti potongan hadis, yaqumu minal lail, melaksanakan salat malam atau qiyamul lail, tatafattara, bengkak-bengkak, qadamahu, kedua kakinya, 5, kenapa? Ghafarallahu lak, Allah telah mengampuni Anda, ma taqaddama, apa dosa yang sudah berlalu, min dzambika, dari dosa Anda, wa ma ta'akhkhara, dan apa dosa yang akan datang atau belum terjadi. Tasna'u hadza, Anda melakukan hal ini, 'abdan syakura, hamba yang bersyukur. Falamma, ketika, kasura lahmuhu, dagingnya semakin banyak atau bertambah gemuk, afala uhibbu, apakah aku tidak suka? Shalla jalisan, beliau salat sambil duduk, arada ayyarka'a, hendak ruku, summa raka'a, kemudian ruku. Terjemah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang." Beliau bersabda, "Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur?" Dan tatkala beliau gemuk, beliau sholat sambil duduk. Apabila beliau hendak ruku, maka beliau berdiri, kemudian membaca beberapa ayat lalu ruku. Hadis riwayat Bukhari. Isi kandungan hadis tentang konsistensi beribadah adalah bahwa Rasul adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling rajin beribadah. Meskipun maksum, beliau selalu bersemangat beribadah. Rasul mengajarkan bahwa ibadah yang dilakukan hanyalah bagian dari perwujudan rasa syukur kepada Allah. Orang yang tidak mau menyembah kepada Allah tergolong manusia durhaka dan tidak mau balas budi. Dibolehkannya sholat sunnah sambil duduk meskipun mampu berdiri jika dirasa berat untuk berdiri. Dan pentingnya melaksanakan sholat sunnah
terutama malam hari. Sikap yang mencerminkan hadis. Kita bisa rajin beribadah, baik mahdoh maupun ghairu mahdoh. Dan wujud syukur atas nikmat yang telah Allah berikan adalah dengan melaksanakan ibadah. Kita paham tentang keutamaan sholat malam dan kita bisa melaksanakan ibadah sholat malam atau qiyamul lail. Penjelasan sedikit tentang ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya dan jelas dalilnya atau dasar hukumnya di Quran maupun di hadis. Ibadah mahdoh ini ibadah yang khusus kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan ibadah sholat, puasa, dan haji. Ibadah ghairu mahdoh itu adalah ibadah selain yang mahdoh, yaitu ibadah yang tidak ditentukan syarat dan rukunnya. Misalkan yang ghairu mahdoh itu sesuatu yang tidak dinamakan ibadah tetapi menjadi nilai ibadah karena ada niatnya dan tujuannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan adalah makan, minum, pergi berjalan, dan lain sebagainya. Itu tambahan sedikit tentang mahdoh dan ghairu mahdoh. Alhamdulillah, sekian dulu pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Itu datangnya dari pribadi sendiri. Dan jika ada kebaikannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.